Halo nih, halo ini Kak Diana. Halo Kak Febri. Hai Kak Febri. Nah, Kak, hari ini tuh lihat tuh Kak baju kita nih. Iya, Kak bajunya ke orange ya Kak. Kan kamu kasih tahu aku, katanya hari ini nih adik-adik kita mau bangun apa? Bangun rumah Kak. Tuh lihat tuh, udah kakaknya wah, udah pada siap bantuin tuh. Iya, ada Kak Alan bantuin. Peralatannya banyak Tuh, loh Kak. sama. Kak Jess juga bawa peralatannya tuh di kepalanya tuh. Wow, banyak banget Kak. Gitu, berarti kita Apa masih nih, Kak? siap-siap dong Kak. Kan mau bangun rumah. Wah, siap-siap. Wah, adik-adik juga di rumah siap-siap ya bantuin kita ya bangun rumah. Nah, kalau sebelum Caranya bangun- gimana Kak? Apanya? Caranya gimana bantuinnya? Bantuin ya. Aku tahu Kak. Bagaimana biar kita semangat bangun rumahnya nih. Kita puji Tuhan dulu Kak. Puji Tuhan. Iya. Biar nanti kita punya semangat bisa selesai bangun rumahnya. Iya, biar cepet Kak. Bener. Iya, kalau gitu kita Apa? Kita nyanyiin lagunya semangat banget ya Kak ya. Iya, apa ya Kak judulnya ya? Nih Kak. Coba. Aku tahu nih lagunya ada ya. Na. Terus dihancur-hancurin Kak. Oh, Kayak kita kan kalau mau bangun rumah kan hancurin kita mau hancurin batu tuh. Nah, ini lagunya berarti sama nih. kita mau nyanyi Markas Iblis ku hancurkan Wih, Kak. Bener Ayo, banget Kak Febri adik-adik. kita mau nyanyi itu. Berarti mesti berdiri dulu Kak. Iya, semuanya. Oke, berdiri di rumah ya. Ikutin kakak ya. Iya, Markas Iblis. Markas Iblis ku hancurkan, pagi Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Anak Tuhan. Apa Kak? Anak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Bawa apa Kak? Bawa pedang di tangan. Bikin kacau setan. Markas Iblis. Markas Iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari kita ngapain Kak? Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Kakak sekolah minggu. Kakak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Kakak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Bawa pedangnya berapa kali Kak? Bawa pedang. Sampai kenceng suaranya Kak. Lagi ya. Bikin kacau setan. Lagi. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau saya di terakhir Kak. Terakhir ya. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Wih, semangat Kak. Adik-adik udah pada semangat Kak, mau bantuin Kak. Pasti nih Kak, aku udah semangat banget Iya. nih bangun rumahnya nih. Kakak udah semangat belum Kak? Semangat dong Kak. Kak Jas udah semangat juga nggak? Wah. Oke, berarti kita mau doa dulu Kak. Oh iya bener-bener sebelum kita mulai bangun rumah kita doa dulu bener Iya. Kak. Kita mau Ayo, nyanyi lagu kita apa mau nih Kak? nyanyi Bapakku datang. Oke. Adik-adik siap-siap doa. Mm-mm. Coba main-main, tepuk tangan nih. Iya, lipet tangannya, tutup matanya, ikuti kakak nyanyi dan doa. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah
Ikutin Kak Febri berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena telah memimpin pujian kami. Tuhan, Tuhan, tolong kami tolong kami agar bisa agar bisa menyanyi pujian menyanyi pujian dengan lebih semangat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Kak. Udah doa, Kak. Iya, udah kita tambah doa, udah pujian. Nah, kita mau ngapain lagi nih, Kak? Kita mau nyanyi lagi, Kak. Nyanyi lagi ya? Tadi kan semangatnya baru segini. Kita mau naikin lagi ya, Kak ya? Iya, Kak. Biar nanti kita bangun rumahnya biar bisa cepet ya, Kak ya? Tuh, Kak. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Kak? Bikin yang semangat. kita ini, Kak. Ada ininya, ada ininya. Oh, ada ini juga. Lagu Apa ya? itu, Kak? Coba. Aku tahu, Kak. Pasti lagunya gini ya. T-A-A-T, taat. Kak Jess, bener gak Kak Jess? Oh, betul. Coba. Bener? Nanti Wow. kita mau mulai langsung kayak Kak. Oke, kita mau mulai lagi. Adik-adik, siap-siap ya. Tepuk tangan dulu. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. B-A-I-K, baik. B-A-I-K, baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K, baik. Kata lagi ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Baik. B-A-I-K, baik. B-A-I-K, baik. Saya mau seperti Yesus. B-A-I-K, baik. Wow, kita mesti jadi anak Anaknya? Tuhan yang taat, Kak. Oh, berarti taat dan Baik. Oh, baik, Kak. Oke, Sesuai oke. lagu tadi, Kak. Oh, seperti lagu tadi ya, Kak ya? Wah, pasti itu ada hubungannya sama bangun rumah nggak sih, Kak? Ada dong, Kak. Oh, kalau kita jadi anak yang nurut, anak yang baik, pasti nanti Tuhan bantuin kita bangun rumahnya ya, Kak ya? Iya, Oh, iya, Kak. iya, iya, iya. Oke, Terus Kak. kita mau- Terus, apa nih, Kak? Kayaknya Kita kita mau- ada yang kurang deh, Kak. Tadi kan kita udah doa, Nah, kita kan juga udah pujian. udah juga, Kak. Ada yang satu lagi yang kurang. Dengerin firman Tuhan ya. Nah, itu Kak, kita belum dengerin firman Tuhan. Aduh, sebelum bangun rumah kita mau dengerin firman Tuhan dulu, iya. Kak. Biar kita nanti disertain sama Tuhan. Betul, Kak. Berarti Nah. kita mesti Nyanyiin Nyanyi lagu dulu. firman Tuhan ku dengar, Kak. Kita mau siap-siap dengan firman. Oke? Adik-adik semuanya siap-siap ya di rumah ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa, kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Diana berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau karena Engkau telah pimpin telah pimpin pujian kami ujian kami dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Sekarang Sekarang kami mau duduk diam diam, mendengarkan mendengarkan firman-Mu.
firman-Mu. Biar Tuhan Biar Tuhan yang urapi yang urapi Kak Caca Kak Caca yang akan yang akan menyampaikan menyampaikan firman-Mu. firman-Mu. Sekarang Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, kita tadi kan udah pujian. Udah. Kita kan juga udah doa. Udah juga. Kita juga udah dengerin firman Tuhan ya. Belum dengerin firman Tuhan tuh. Baru Kak. Aduh, mau, lupa. Kakak. Iya. Berarti ini saatnya kita dengerin firman Iya. Tuhan. Bener ya Kak ya? Bener ya Kak? Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Biar nanti habis kita dengerin firman Tuhan, Kita bisa semakin semangat. bener semakin semangat ngapain Kak? Bangun rumah. Bangun rumah, bener. Ya udah kalau gitu kita yuk kita dengar firman Tuhan dulu yuk. Nanti kita lanjut lagi bangun Iya. rumahnya. Oke, adik-adik juga ya. Jangan lupa duduk yang diem ya di rumah ya. Yuk. Yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca. Wah, tadi udah puji-pujian ya, semangat semuanya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi Kak Diana, Kak Febri, Kak Alan, Kak Jess pakai baju. Mau apa tadi bilangnya? Mau bangun rumah. Nah, sama kayak firman hari ini. Ada cerita tentang yang membangun rumah. Siapa ya yang mau bangun rumah? Nah, kali ini kakak mau membawakan cerita tentang perumpamaan. Ada yang tahu perumpamaan itu apa? Perumpamaan itu kayak contoh cerita agar mudah dimengerti. Tuhan Yesus juga menyampaikan perumpamaan pada orang banyak agar mudah dimengerti adik-adik. Jadi, Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Orang yang lihat jadi mengikut Yesus, banyak sekali yang mengikuti Tuhan Yesus. Karena banyak, Yesus naik ke atas bukit bersama murid-muridnya, lalu duduk di sana mengajar orang-orang banyak itu. Jadi semua bisa dengar dan melihat Tuhan Yesus. Nah, di situ Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Udah siap dengar perumpamaannya apa? Oke, dibuka telinganya. Oke, kita dengerin sama-sama ya. Perumpamaannya apa sih? Nah, Yesus bercerita, ada dua orang bapak. Nih, bapak A dan B. Mereka sama-sama mau membangun rumah. Ya, seperti Kak Diana tadi, mau bangun rumah. Alat-alatnya sudah siap. Bahan-bahannya sudah siap. Oke, mereka mulai bekerja. Kalau bangun rumah, yang paling pertama dibuat apa coba adik-adik? Ada yang tahu nggak? Pasti mami papinya tahu. Pertama bikin apa? Bikin dasarnya dulu. Atau disebut sekarang fondasinya. Biar rumahnya nanti bisa dibangun ke atas. Nah, mereka mulai menggali. Mau buat fondasinya. Udah digali, mereka mau kasih bahan untuk fondasinya. Kita mulai dari Bapak A. Kira-kira Bapak A ini fondasinya dari apa ya? Bapaknya kakak tempel dulu. Bawa batu yang besar dan kuat. Dia taruh sebagai dasar rumahnya. Jadi fondasinya dari batu. Nah, kira-kira Bapak yang B bawa apa ya? Kakak tempel lagi. Bawa apa ini? Pasir. Bukan batu, tapi pasir. Ya, tumpuk pasir. Jadi fondasinya, jadi dasarnya. Setelah selesai, mulai dibangun kerangka rumahnya, ya. Lalu temboknya dibangun, jendelanya, pintunya, lalu gentengnya. Setelah mereka bekerja keras, akhirnya rumahnya jadi. Wah, mereka senang sekali. Sekarang kita punya rumah. Mereka tinggal di rumah yang mereka sudah bangun.
musim mulai berganti adik-adik. Musim panas. Ada matahari yang panas sekali. Tapi mereka terbakar nggak? Tidak adik-adik. Karena apa? Mereka punya rumah. Mereka berlindung dalam rumah mereka masing-masing. Ganti musim lagi. Musim dingin. Ada angin. Kedinginan nggak? Enggak juga, karena ada di dalam rumah. Lalu musim hujan. Kehujanan nggak? Enggak juga, karena ada rumah yang mereka bangun. Tapi adik-adik, hujannya semakin besar. Ada badai. Dan mulai banjir. Wah, kira-kira gimana ya keadaan rumah mereka? Kena angin, hujan, banjir lagi. Wah, gimana adik-adik? Kita lihat rumah Bapak A. Apa ya yang terjadi? Tada! Masih berdiri dengan tegak. Tuh, rumahnya nggak ada yang rusak. Jendelanya masih ada. Pintunya masih ada. Gentengnya ada yang bocor nggak adik-adik? Nggak ada. Wah, rumah Bapak kuat. Ya, kita lihat sekarang gimana keadaan rumah Bapak B. Ya, adik-adik, lihat rumahnya rusak, rumahnya roboh, pintunya copot, jendelanya pecah, wah temboknya jatuh, rumahnya roboh adik-adik. Kenapa ya? Kok rumah Bapak B bisa roboh? Kan tadi bangunnya sama-sama. Tadi ingat gak apa yang bikin beda? Ayo, siapa yang perhatiin? Tadi apa yang bikin beda? Dasarnya. Kakak ambil lagi nih. Bapak A tadi pakai dasarnya dari apa? Dari batu. Kalau Bapak B dari pasir. Itu yang membuat rumah mereka berbeda. Nah, Tuhan Yesus selesai perumpamaannya di situ. Mau ngajarin apa ya Tuhan Yesus tentang membangun rumah ini? Kita mau sama-sama buka Alkitabnya. Siapin Alkitabnya? Udah? Kita mau buka di Matius. Sudah ketemu Matius, dibuka, kita buka di Matius 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, apa yang maksud Tuhan Yesus? Dari perumpamaan itu yang menggambarkan kita, adik-adik, kakak, itu Bapak A dan Bapak B yang mau membangun rumah. Nah, rumah itu adalah kehidupan kita adik-adik. Dan dasar itu tadi apa? Batu. Itu adalah firman Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus, siapa yang mendengar dan melakukan perkataanku, ia adalah orang yang bijaksana. Nah, kita anak Tuhan yang mau bangun rumah, itu harus dasarnya apa? Batu, yaitu firman Tuhan. Kenapa kak? Tadi kan adik-adik udah dengar, kalau kita melandaskan hidup kita dengan firman Tuhan, tadi rumahnya apa? Tetap berdiri. Tapi tadi yang pakai pasir, rumahnya roboh. Nah, adik-adik harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kenapa? Kalau adik-adik mendengar, menyimpannya, dan melakukan firman Tuhan, kita dibilang seperti orang yang bijaksana. Kita rumahnya kuat, tidak mudah goyah adik-adik. Seperti Bapak A. Jangan adik-adik kalau dengar firman Tuhan, cuma dengar terus keluar lagi habis sekolah minggu. Apa ya firmannya? Gak tahu. Nah, adik-adik itu bukan menaruh firman Tuhan sebagai dasar kehidupan adik-adik. Tapi firman Tuhan itu harus kita cintai, ya, yaitu kita dengar, kita simpan dalam hati, dan kita melakukannya. Contohnya nih adik-adik, kalau
adik-adik menyimpan ya. Dasarnya firman Tuhan, kalau ada yang mulai goyangin kita nggak mudah roboh. Contohnya, misalnya mau ujian, adik-adik udah belajar, udah berdoa, minta Tuhan tolong. Terus di sekolah ketemu teman adik-adik, dibilang, udah nih aku punya contekan, kamu nyontek aja, nanti nilai kamu bagus loh. Nah itu adalah angin, hujan yang mau merusak rumah adik-adik. Tapi karena adik-adik tadi apa? Ya simpan dalam hati. Adik-adik udah dengar firman Tuhan, simpan. Adik-adik melakukannya. Adik-adik tahu, oh nyontek itu dosa. Aku nggak mau nyontek. Nah, rumahnya jadi roboh nggak? Nggak roboh. Terus ada yang bilang bohong aja ke mami. Kita main aja, nggak usah sekolah minggu. Bilang bohong. Udah nonton mami, udah nonton. Adik-adik ingat, bohong-bohong itu dosa. Nah, oh enggak, aku nggak mau bohong. Aku mau sekolah minggu dulu, baru main. Rumahnya nggak roboh. Oke, jadi hari ini kita belajar bahwa kita harus mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan. Artinya kita cinta sama Tuhan Yesus. Rumah kita nggak mudah roboh. Nah, biar adik-adik lebih jelas, kakak punya animasinya. Kita nonton sama-sama ya. Cerita tentang Alkitab, 2 macam dasar. Halo, ini adalah Yesus. Halo. Ia adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Yesus sedang ada di atas bukit untuk mengajar murid-murid dan orang-orang banyak yang mengikutinya. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang 2 macam dasar. Dalam perumpamaan itu, Yesus menggambarkan ada 2 orang bapak yang mau membangun rumah. Bapak yang pertama memulai menggali tanah dan membuat fondasi. Ia menaruh batu-batu yang kuat lalu dicampur dengan tanah liat, sehingga batu-batu itu saling melekat dan menjadi dasar yang kuat. Setelah itu, ia mulai membangun rumahnya di atas fondasi yang kuat itu sampai selesai. Bapak yang kedua juga mulai membangun. Ia menggali untuk membuat fondasi. Tetapi ia tidak menaruh batu-batu yang kuat seperti bapak yang pertama. Ia hanya mencampur pasir dan tanah liat sebagai dasar rumahnya. Lalu membangun rumahnya sampai selesai. Waktu terus berjalan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tibalah musim hujan. Angin yang kencang mulai bertiup, dan turunlah hujan yang sangat deras. Dan banjir mulai melanda kedua rumah itu. Rumah bapak yang pertama tetap berdiri tegak karena memiliki dasar rumah yang kuat. Tetapi rumah bapak yang kedua menjadi roboh, tidak kuat menahan angin, hujan, dan banjir karena dasar rumahnya tidak kuat. Tuhan Yesus mengakhiri pengajarannya sampai di situ. Kemudian ia meneruskan dengan mengartikan perumpamaan itu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Semua orang yang mendengar pengajaran Yesus itu menjadi kagum. Oke, sip adik-adik, udah ngerti kan? Hari ini kita belajar untuk cinta sama firman Tuhan.
yaitu mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Tuhan. Maka hidup kita tidak mudah goyah, tapi selalu dalam rancangan Tuhan Yesus. Pasti kita mendapatkan berkat yang melimpah. Sip, sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami mau mendengar, menyimpan, dan melakukan seluruh perintah-Mu, agar kami bertumbuh menjadi anak Tuhan yang beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami. Kami juga mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dede. Sekarang kita mau aktivitas dan ayat emas. Terus buat adik-adik yang sudah bisa mencatat dan bisa membaca, siapi buku dan Alkitabnya. Sudah ya? Sekarang kita mencatat. Tanggal 3 Juli 2022. Judul Rumah di Atas Batu. Bahannya di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bahannya di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ayat emasnya di Mazmur 119 ayat 5. 105, kakak ulangin. Mazmur 119 ayat 105. Yuk kita buka Alkitabnya di Mazmur 119 ayat 105. Udah ya? Kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, sekarang tutup bukunya, tutup Alkitabnya, kita aktivitas. Yang perlu adik-adik siapin yaitu kertas HVS yang berwarna biru 2 lembar, warna kuning 3 lembar. Kak, aku nggak punya yang berwarna. Boleh. Misalnya adik-adik punya yang warna putih, boleh. Nanti diwarnai pakai stabilo atau pensil warna biru dan warna kuning. Setelah itu, ini ada gambar batu. Seperti firman tadi yang disampaikan sama Kak Caca, kan ada rumah yang dibangun di atas dasarnya batu. Jadi, adik-adik boleh gambar batu, yang satunya batunya lebih banyak, yang satu lagi satu baris aja. Kak, aku nggak mau gambar, ngeprint juga boleh. Terserah adik-adik. Misalnya mau di print gambar batu, nanti diwarnai, boleh. Setelah itu, gambar rumah 2 lembar. Rumahnya bebas, mau warna apa aja boleh. Adik-adik mau gambar di atas kertas, terus adik-adik warnai, boleh. Atau misalnya adik-adik mau ngeprint, dari cari di internet gitu, ada gambar rumah yang bagus, adik-adik mau, boleh di print.
2 ya. Setelah itu siapin karton. Ukurannya bebas, terserah adik-adik. Oke, siapin spidol, gunting, boleh lem, boleh double tip. Sudah ya, sekarang pertama kita tempel dulu yang warna biru. Kakak di sini pakai double tip. Kalau misalnya adik-adik nggak punya double tip, punya lem boleh. Yang paling atas tempel yang warna biru. Baris yang kedua tempel warna kuning. Ini umpamanya pasir ya adik-adik yang warna kuning. Setelah itu kita tempel batu yang besar dulu. Ini rumah yang pertama yang dibangun di atas dasar batu. Boleh dilem, boleh di double tip ya. Terserah adik-adik punyanya apa. Di atas batu. Seperti Firman tadi yang di atas batu kuat ya adik-adik. Enggak bergerak. Yang kedua, di baliknya. Pertama, kertas biru dulu, yang paling atas. Yang kedua, yang warna kuning. Jangan semuanya ya, jangan sampai bawah, sisain. Yang ketiga, kertas kuning yang nomor 2 ya. Kalau yang ini adik-adik lemnya yang bawah sama pinggir kanan kiri. Batunya yang kecil. Paling bawah. Buat rumah yang satunya, di belakangnya adik-adik kasih plester. Jadi nanti bisa dicopot. Supaya nanti bisa dibuka, adik-adik sininya nih kasih plester yang warna bening. Nah, nanti tempel. Ini yang di atas pasir. Firmannya tadi gimana ya? Oh, tadi ada hujan. Rumahnya masukin deh. Rusak. Oke? Gampang ya? Nanti kalau udah, minta tolong mama papa buat fotoin, terus upload di Instagramnya Tabernakel Junior. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan berkati selalu, sehat terus, tetap semangat.